Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli halin wa bi ni'matin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Summa qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqu wabtaghu ilaihil wasilah. Bagi pemirsa Lentera Dalam Gelap, kami berada di Gunung Wayang, tepatnya di Kecamatan apa ya? Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, di mana kita mengadakan upload YouTube ini untuk mengislamkan jin. Dan kebenaran itu menurut pendapat kami ada 3. Pertama, benar menurut akalnya sendiri. Nomor 2, benar demokrasi. Yang benar demokrasi tertinggi, yang paling benar itu namanya benar ditaklid. Terus yang ketiga itu benar menurut Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada yang nggak setuju atau menyatakan sesat hal seperti ini, kita tulis lagi di live chat di bawah YouTube. Ini saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kru Lentera Dalam Gelap akan membacakan kitab Fasal Adab Murid kepada Dirinya Sendiri part 2, melanjutkan dari yang di Jember kemarin. Mungkin langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bimadatihi wa fadu alaina barakati wa asrari fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan ialah sebagian dari adab an-nabwa sungguhnya murid itu tak suruh jika susah rizkuhu apa rezekinya murid, wa qasas dan tidak peduli alaihi atas murid kulubul ibadi apa berapa hatinya manusia, fal yasbir maka hendaklah sabar siapa murid, walai juru dan tidak gelisah siapa murid, fakathiron maka memperbanyak siapa murid maka pada sesuatu tatahawwalu yang jadi ujian apa ma ad-dunya kepada dunia, anil muridi dari murid, inda dukhulit toriki ketika masuk torikoh. Farubbama maka kadang-kadang qala berkata siapa murid, maka tidak ada li bagiku hajatun apa kebutuhan bit toriki kepada torikoh, fayang kudu maka batal ahduhu apa janjinya murid, falayafluhu dan tidak akan terbuka, tidak akan berbahagia siapa murid abadan padahal selamanya. Faidha waqa'a dan jika terjadi lahu bagi murid al usru apa kesusahan fima di dalam sesuatu, falya'lam maka hendaklah mengetahui siapa murid siapa engkau annallaha bahwa sungguhnya Allah yuridu berkehendak siapa Allah ayyuwaliyahu akan menjadikan wali siapa Allahu kepada murid, wa yaftahu dan membuka siapa Allah aina basoriyatihi kepada mata batinnya murid atau ainun basirohnya murid. Untuk adab yang selanjutnya yaitu ketika murid mendapatkan kesusahan rezeki
dan tidak ada manusia yang peduli, hendaklah dia sabar. Dan juga dia harus sabar terhadap ujian-ujian dunia. Kadang-kadang murid itu ketika mendapatkan ujian dunia, dia berkata bahwasanya dia tidak butuh thariqah untuk menghadapi ujian ini, maka seketika itu juga janji atau sumpahnya murid itu batal atau rusak, dan juga tidak akan bahagia selamanya. Dan ketika murid itu mendapat kesusahan, hendaklah dia mengingat bahwasanya Allah itu berkehendak untuk menjadikannya wali dan juga membuka ainun basirohnya. Wa minha, dan ialah sebagian dari adab, ayyuhasiba, ialah harus bermuhasabah siapa murid nafsahu kepada nafsunya murid, wa yahussu, dan mendorong siapa murid kepada nafsu alas siri atas berjalan fit thariqi, dalam jalan thariqah, kullama, padahal kesemuanya, waqafat, dan condong apa nafsu ma'a hududiha, beserta kesenangannya nafsu, wa yaqulu, dan berkata siapa murid lah kepada nafsu, isbiri, sabarlah siapa saya, fa inna rohihata, bahwasanya sesungguhnya waktu istirahat, ama maka ialah di depanmu, godan, padahal hari esok, wa innama, dan hanya saja, uridu, ingin siapa saya, bitabi'ika, dengan mengikutimu, rohataka, kepada tempat peristirahatanmu, fil akhirah, dalam akhirat. Untuk yang selanjutnya yaitu hendaklah murid memuhasabahkan nafsunya dan juga mendorong nafsunya untuk jalan thariqah. Dan ketika murid nafsunya sedang menggebu-gebu, hendaklah murid berkata kepada nafsunya sendiri, sabarlah siapa engkau, karena dunia itu bukan tempat beristirahatan. Tempat peristirahatan di sini adalah tempat peristirahatan yang hari esok atau kelak di akhirat. Wa minha, dan ialah sebagian dari adab, ayyuqallila, ialah harus sedikit, annaumu, apa tidur, la siyama, lebih-lebih waktal ashari, waktu sahur, fa innahu, bahwa sungguhnya waktu sahur, waktul ijabati, ialah waktu ijabah. Adab selanjutnya yaitu hendaklah mempersedikit tidur, lebih-lebih untuk waktu sahur, karena waktu sahur itu adalah waktu yang ijabah. Aminha, dan ialah sebagian dari adab, ayyatahariya, ialah harus mencegah diri siapa murid aklal halali, dengan hanya memakan makanan yang halal. Wa minha, dan ialah sebagian dari adab, ayyauda, ialah harus kembali siapa murid nafsahu, kepada nafsunya murid, ala qillatil akli, atas sedikitnya makan, bimakna annahu, bahwa dengan makna sungguhnya murid, yarfa'u, mengangkat siapa murid, yadahu, kepada tangannya murid, anil akli, dari makan, qabla syubu'i, sebelum kenyang, bisyai'in, dengan sesuatu, yasirin, yang sedikit, apa sesuatu. Fa'innau, bahwa sungguhnya murid, yurathu, diwariskan siapa murid, an-nasyato, kepada semangat, lit-ta'ati, untuk ta'at, wa yudhabu, dan dijauhkan siapa murid, al-kasla, kepada kecapean. Untuk yang selanjutnya yaitu hendaklah murid itu makan makanan yang sedikit, dengan sekiranya sebelum kenyang murid itu harus mengangkat tangannya atau berhenti makan, karena sungguhnya di dalam itu murid itu diwariskan untuk bersemangat dalam ketaatan dan juga akan dijauhkan dari kecapean. Amin. Dan ialah sebagian dari adab, ayyasuna, ialah harus menjaga siapa murid lisanahu, kepada lisannya atau mulutnya murid, anilawil hadithi, atas berbicara yang kotor, qalbihi, dan hatinya murid, anjami il khawatiri, dari seluruh kekhawatiran. Fa innaman, bahasanya orang, hafadho, yang menjaga siapa man lisanahu, kepada lisannya man, wastaqoma, dan lurus, qalbuhu, apa hatinya man, ingka syafat, maka tersingkap lahu, baginya man, al asroru, apa beberapa rahasia. Adab yang selanjutnya yaitu hendaklah murid menjaga lisannya dari berkata buruk, dan juga menjaga hatinya dari beberapa kekhawatiran. Karena sesungguhnya orang yang menjaga lisannya dan juga bisa meluruskan hatinya itu, maka akan tersingkap beberapa rahasia dalamnya. Amin. Dan jelas bagian dari adab, ayyaguddo, ialah harus dijaga basoruhu, apa penglihatannya murid, anil muharramati, dari
barang yang haram. Ma'am karena selagi memungkinkan, apa menjaga. Fa inna nadroba sungguhnya pandangan ilaihi kepada barang yang haram kasimi seperti racun, al-qatili yang membunuh, wasahmi dan anak panah, as-soibi yang menusuk, fi qalbihi dalam hatinya murid. Falyaktulhu maka membunuh apa itu semua hu kepada murid. La siyama lebih-lebih idza nadhara jika melihat siapa murid bisyahwatin dengan syahwat. Qala berkata Al-Junaidu siapa Junaid, man adapun barang siapa akbaru yang membesarkan siapa man al-qawati'a kepada perompak atau perampok alal murid di atas muridnya masobatan padahal bergaul siapa murid masobatal ahdati padahal bergaul dengan anak muda wan nisa'i dan perempuan lahum bagi murid wayam bagi dan selayaknya lil muridi bagi murid alla yujalisa ialah harus tidak duduk siapa murid al amroda dengan perempuan al jamila yang cantik la siyama lebih-lebih fil khulwati dalam kesendirian. Adab yang selanjutnya yaitu murid hendaklah menjaga pandangannya dari barang-barang yang haram selagi itu masih bisa. Karena sungguhnya barang haram itu seperti racun dan juga anak panah yang menusuk kepada hatinya murid. Imam Junaid berkata, itu lebih dari perompak atau perampok. Itu di sini adalah bergaul dengan anak muda dan juga berkumpul dengan perempuan. Hendaklah murid itu tidak duduk dengan perempuan yang cantik, lebih-lebih ketika dalam kesendirian. Amin hadan ialah sebagian dari adab. Taroka meninggalkan siapa murid al-mizaja kepada bergaul. Al-mizaja kepada bergurau. Fa'innahu bahasungnya bergurau. Yumi itu mematikan siapa apa bergurau. Al-qalba kepada hati. Wata'kubu dan menyebabkan apa bergurau kepada hati zulmatan kepada kegelapan. Walau arafa dan ketika mengetahui asaliku siapa orang yang berjalan ma kepada sesuatu nakoso yang kurang apa ma min halih dari keadaannya murid bisa babil mizaji dengan sebab bergurau lima bagi sesuatu faala yang mengerjakan siapa murid kepada ma marrotan padal kali ukhra yang lain wa ya'rifu dan mengetahui siapa murid kepada ma wa ya'rifu dan mengetahui kepada maman siapa orang karena yang ada batinuhu apa batinnya man munawwarun ialah bersinar. Amma ashabud dzulmati adapun orang yang dalam fase kegelapan fa innahum basungguhnya mereka ashabud dzulmah la yahsunu tidak baik siapa mereka atau ashabul sunnah biafatin dengan matinya mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tamarud jangan membenci siapa kamu akhoka kepada saudaramu wala tamazahhu dan jangan bergurau siapa kamu dengan saudaramu. Fal ula adapun yang utama taroka meninggalkan siapa murid al-mizaja kepada bergurau illa kecuali fi ba'dil awqati dalam beberapa waktu. Wadzalika dan adapun waktu itu inda isdadil qaidi ketika sangatnya sulit wadhaikis sadri dan sangatnya sedih. Adab yang selanjutnya yaitu murid hendaklah meninggalkan untuk bergurau karena bergurau itu kebanyakan mematikan kepada hati dan juga menyebabkan hati menjadi gelap. Dan orang yang berjalan itu kadang meninggalkan bergurau dengan demikian pula. Dan juga orang yang berjalan itu kadang mengetahui gurau itu tidak baik untuknya. Orang yang berjalan di sini adalah orang yang batinnya sudah disinari oleh cahaya. Dan untuk orang yang ashabud dzulmah atau orang yang dalam fase kegelapan, mereka itu tidak akan pernah baik dengan kematiannya. Di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, kamu janganlah membenci saudaramu dan kamu juga jangan bergurau dengannya. Untuk yang paling utama itu adalah menghindari bergurau. Kecuali dalam beberapa waktu. Waktu di sini adalah waktu ketika sangatnya sulit dan juga sangat sedih. Amin hadan ialah sebagian dari adab. Ayat seruka ialah harus meninggalkan siapa murid al-munadzarata kepada
berdebat, wal mubahatata dan membahas, bil jidali dengan suatu perbantahan, ma'a tolbatil ilmi beserta orang yang mencari ilmu atau pelajar. Li'annal munadharata, karena sungguhnya berdebat, turithu mewariskan apa berdebat, an-nisyana kepada lupa, wal kadurata dan membuang dan membuat keruh. Wa idza waqa, dan jika terjadi, minhu dari murid, dzalika apa itu berdebat, falyastaghfirullah, maka hendaklah minta ampun siapa murid Allah kepada Allah. Wa yatlubu, dan minta maaf siapa murid, wa yatlubu dan minta siapa murid, al-uzra kepada minta maaf, mimman kepada orang, nadhiruhu yang berdebat dengan murid, ingkana jika ada siapa pendebatnya itu, huwa adapun dia pendebat, muhakkon ialah ternyata benar. Untuk adab yang selanjutnya yaitu hendaklah murid meninggalkan berdebat atau menghindari berdebat dan juga membahas tentang perbantahan dengan pelajar atau orang yang mencari ilmu, karena sungguhnya berdebat itu akan mewariskan lupa dan juga membuat keruh kepada hati. Dan ketika murid terpaksa harus berdebat, hendaklah dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meminta maaf kepada orang yang berdebat ketika orang yang didebati itu memang dalam keadaan dia benar. Wamin hadan ialah sebagian dari adab, ayyujali sayalah harus duduk siapa murid, ikhwanahu dengan saudaranya murid, inda daikis sodari ketika sangat sedih, wetabahathu dan membahas siapa murid mahum beserta saudaranya, fi adabit toriki dalam adab-adab torikoh, hatta sehingga yansyarihu jelas, sodruhu apa dadanya murid, wayanfariju dan menjadi bahagia, siapa murid kepada sesuatu bihi yang dengan itu duduk membahas. Jadi untuk di sini yaitu adab yang selanjutnya, hendaklah murid duduk beserta saudaranya ketika saudaranya sedih. Maksudnya menjenguk saudaranya ketika saudaranya sedih atau dalam keadaan sulit, dan juga membahas tentang adab-adab thariqah sehingga temannya itu hatinya atau dadanya akan menjadi jelas atau disinari lagi. Gaminha dan ialah sebagian dari adab, taroka meninggalkan siapa murid ad-dohka kepada tertawa, bilkoh hati dengan terbahak-bahak, diannaha karena sungguhnya terbahak-bahak, al-mayyati yang mematikan, lil kolbi bagi hati, walidha dan oleh karena itu, lam yathak tidak tertawa, sallallahu alaihi wasallam siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kohatan dengan terbahak-bahak, lakinnahu akan tapi Nabi, karena ada siapa Nabi, yatabassamu ialah tersenyum siapa Nabi. Adab yang selanjutnya yaitu hendaklah si murid meninggalkan tertawa yang terbahak-bahak, karena tertawa terbahak-bahak itu bisa mematikan kepada hati. Di sini dicontohkan dari perbuatannya Nabi Muhammad SAW bahwa sesungguhnya Nabi itu tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Akan tapi ketika Nabi tertawa itu hanya dengan tersenyum. Amin hadan ialah sebagian dari adab, ayat seruka ialah harus meninggalkan siapa murid al-bahtha kepada pembahasan an ahwalin nasi dari keadaan manusia, wal mujadalati dan berbantah ma'ahum dengan manusia. Adab yang selanjutnya yaitu menghindari pembahasan tentang manusia. Maksudnya di sini adalah menghibah atau ngerasani manusia yang lain, dan juga tidak boleh berbantah atau berdebat dengan mereka. Amin hadan ialah sebagian dari adab, taroka meninggalkan siapa murid hubbal jahi kepada pangkat, warroyasati dan jabatan, lianna karena sungguhnya keduanya, qati'atan ialah memotong apa keduanya, anitorikil haqi dari jalan Allah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madza ibani tidak ada dua serigala, ja'iani yang lapar, doribani yang menyerang apa dua serigala,
batan kepada 2 kambing fi zaibati gonamin dalam kandangnya kambing biafsada dengan lebih parah laha bagi kambing min harsul ma'i dari lebih parahnya perbuatan alis syarfi dari kemuliaan wal mali dan harta lidinihi untuk dirinya murid. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Meriwayatkan kepada hadis ini Ahmad, siapa Imam Ahmad, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Adab yang selanjutnya yaitu meninggalkan pangkat dan juga jabatan. Karena sungguhnya pangkat dan jabatan ini akan memotong kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 serigala yang lapar yang menyerang kambing itu tidak lebih parah dari orang yang gila kemuliaan dan juga harta untuk agamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi. Faminha, dan ialah sebagian dari adab ayyakuna, ialah harus ada siapa murid mutawaddian, ialah orang yang tawaddu. Karena tawaddu'ah, karena sungguhnya tawaddu yazidu, menambah apa tawaddu al abda kepada murid rof'atan, padahal terangkat. Jadi adab yang selanjutnya yaitu hendaklah murid bersikap tawaddu, karena sungguhnya tawaddu itu akan menambah murid atau membuat murid menjadi terangkat. Wa minha, dan ialah sebagian dari adab ayyakuna, ialah harus ada siapa man khaifan, ialah takut minallahi azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla, rajian, padahal mengharap afwahu, kepada ampunan Allah. La yaro, tidak melihat siapa murid libadatihi, bagi ibadahnya murid kodron, dengan kuasa, bal yastahiku, akan tetapi berhak al iqabu, apa siksa, laula, andaikan tidak ada, laula fadlullah, ya andaikan tidak ada keutamaan Allah alaihi, atas murid. Jadi di sini hendaknya murid itu takut kepada Allah azza wa jalla dan juga mengharap kepada ampunannya. Dan murid jangan sampai melihat bahwasanya ibadahnya murid itu atas kuasanya sendiri. Akan tetapi hendaknya dia melihat bahwa sungguhnya dia hanya pantas untuk mendapatkan siksa andaikan dia tidak diliputi oleh keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Famin, dan jelas bagian dari adab ayyauda, ialah harus kembali siapa murid nafsahu, kepada dirinya murid, ala ta'liki, atas menggantungkan, bil masyiati, dengan kehendak Allah, inda kulli qaulin, ketika setiap perkataan, wa fi'lin, dan pekerjaan, bi ayyakula, dengan akan berkata siapa murid, af'alu, melakukan siapa saya, kada, dengan demikian, aula afdolah, atau tidak lebih utama siapa saya, kada, dengan demikian, insya Allah, insya jika berkehendak Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala. Jadi untuk yang selanjutnya yaitu hendaklah murid kembali menggantungkan dirinya dengan kehendak Allah. Contohnya seperti dalam setiap perkataan dan juga setiap pekerjaan. Contohnya di sini adalah saya akan melakukan pekerjaan tersebut insya Allah. Wa minha, dan jelas bagian dari adab ayyak tamayalah, harus tidak menyimpan siapa murid ma, kepada sesuatu yaro, yang melihat siapa muridhu, kepada ma al asroro, kepada beberapa rahasia, manaman, padahal dalam mimpinya atau tidurnya, oyak dotan, atau keyakinnya atau sadarnya, bi alla yakula, dengan akan tidak melihat siapa murid li ahadin, bagi seorang pun, illa, kecuali li syaikhihi, bagi gurunya murid. Fa inna dzalika, karena sungguhnya itu toroda, menyebabkan terusir, apa membeberkan rahasia itu, an hudurihil haqqi, dari kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wasadda, dan sangat libabil muridi, bagi pintunya murid, kama, sebagaimana, annaman, bahwa sungguhnya orang, idda'a, yang sampai siapa man makoman, kepada makom, lam yasil, akan tetapi orang tersebut tidak sampai ilahi, kepada makom itu,
haroma maka menjadi haram al-wusulu apa sampai atau wusul ilaihi kepada Allah, uqbatan padahal hanya siksa. Wa ingkana dan jika ada siapa man wala budda dan wajib min dzikris sirri dari mengingat rahasia, liyastafada akan berfaedah apa dzikris sir minhu kepada man, liyastafida akan berfaedah minhu kepada man ilmun apa ilmu, au adabun atau adab. Falyakul maka berkata siapa man, sami itu mendengar siapa saya ba'dul fuqara'i kepada sebagian orang fakir, yakulu berkata siapa mereka kada dengan demikian, bitorikin ba'idatin dengan cara yang jauh, biar itu dengan sekiranya la yafhamu tidak paham al hadiruna siapa orang yang hadir, anna bahwa sungguhnya man yuro dilihat siapa man biqaulihi dengan perkataannya man an nafsihi dari dirinya. Untuk yang selanjutnya yaitu hendaklah murid tidak boleh menyimpan rahasia yang telah dilihatnya baik dalam keadaan tidur ataupun sadar, dan juga dia tidak boleh menceritakannya kepada seseorang pun kecuali kepada gurunya, karena menceritakan kepada seseorang pun itu akan membuatnya terusir dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti orang yang bilang dirinya telah sampai, akan tetapi dirinya itu belum sampai kepada makom tersebut, maka wusul akan diharamkan kepadanya dan dia hanya akan mendapat siksa. Dan ketika orang tersebut ingin menyampaikan ilmunya atau tentang ilmu dan juga tentang adab, terpaksa karena harus menjeberkan rahasianya itu, maka hendaklah dia berkata dengan tidak menisbatkan dirinya. Contohnya di sini adalah saya mendengar kepada sebagian orang fakir, mereka berkata seperti ini. Sekiranya orang yang mendengarkan itu tidak akan paham bahwa yang diceritakan itu adalah dirinya. Wa minha dan ialah sebagian dari adab, ja'ala ialah harus menjadikan siapa man lahu bagi dirinya waktan kepada waktu khoson yang khosos, yang faridu yang sendiri atau menyendiri siapa man fihi dalam waktu, bidzikri rabbihi dengan mengingat Tuhannya, bilismilladzi dengan nama, alladzi rupanya nama, talkinu yang mentalkin hu kepada man, yang mentalkin siapa hu kepada man min syaikhihi dari gurunya man, bila ziyadatin dengan tanpa menambah, wala naksin dan juga mengurangi. Adab yang selanjutnya yaitu orang harus melakukan atau melaksanakan zikir dan mencari waktu-waktu yang khusus untuk mengingat Tuhannya dengan talqin yang sudah diberikan kepada gurunya, dengan tanpa mengurangi dan juga menambah talqin yang telah diberikan oleh gurunya. Amin. Dan ialah sebagian dari adab, Allah yastati'a ialah harus tidak menunggu siapa man al-fathah kepada keterbukaan alaihi atas nyaman, balakan tetapi yang budu menyembah siapa man Allah kepada Allah liwajhin sawain karena sama saja, fataha maka membuka siapa Allah aina qalbihi kepada mata hatinya, warofa'a dan mengangkat siapa Allah anhu kepada man al-hijaba kepada hijab amla atau tidak. Adab yang selanjutnya yaitu hendaklah ketika man beribadah kepada Allah jangan menunggu keterbukaan. Hendaklah dia beribadah kepada Allah meskipun hatinya itu belum terbuka dan juga dia belum terangkat hijabnya. Mungkin itu saja dari pembacaan kitab pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.